wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang fikih sholat. Pada pertemuan bulan kemarin kita sudah membahas kedudukan sholat, keutamaan sholat, bahaya meninggalkan sholat, dan cara sholat yang berkualitas. Sekarang kita bahas waktu sholat. Waktu sholat fardu adalah yang pertama, waktu sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit, maka itu adalah waktu dilarang untuk sholat. Itu belum masuk waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur manakala matahari sudah tergelincir ke arah barat. Sehingga kalau misalnya kita meletakkan benda yang tinggi di atas tanah, kok benda itu gak muncul bayangan sama sekali, itu berarti matahari pas di atas sana. Kemudian kalau sudah muncul bayangan sedikit, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Berakhirnya apa? Berakhirnya ketika bayangan benda sudah sama panjang dengan benda tersebut. Kalau misalnya benda tersebut tingginya 3 meter, kok bayangannya juga sudah mencapai 3 meter, maka itu sudah berakhir waktu. Akan tetapi dianjurkan untuk mengakhirkan waktu zuhur ketika udara sangat panas. Ini dengan tujuan untuk mendinginkan badan. Diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tadal harru fa abridu bis shalah, fa inna siddatal harri min fayhi jahannam."
jika panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk melakukan sholat zuhur. Karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahanam. Kemudian waktu sholat asar, yaitu dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan sholat asar sampai menguningnya matahari di ufuk barat, kecuali orang yang dalam keadaan darurat. Misal ada seorang wanita yang dia suci dari haid, padahal matahari sudah menguning di ufuk barat, itu kurang lebih jam 5 atau jam 5:10 menit, itu matahari sudah menguning. Maka wanita model seperti ini dia boleh sholat asar pada waktu tersebut. Adapun orang yang tidak dalam kondisi darurat nggak boleh sholat asar dalam kondisi matahari sudah menguning. Kata para ulama, sholatnya sah, namun berdosa. Dan banyak jemaah orang yang sholat asar itu sudah dalam kondisi matahari sudah mulai menguning cukup baratnya jam 5. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang mengakhirkan sholat asar hingga menguning matahari di ufuk barat. Tilka sholatul munafiq yajlisu yarkubu syams hatta idza kana baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuru fiha illa qalila. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk mengawasi matahari hingga ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, dia berdiri dan melakukan sholat 4 rakaat dengan sangat cepat. Dia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit saja. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, tidak boleh nunda sholat asar sampai matahari sudah mulai menguning di ufuk barat. Kemudian yang ketiga, waktu sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan merah di ufuk barat menghilang. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga awan merah di ufuk barat menghilang. Dan dianjurkan untuk menyegerakan sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu anjurannya disegerakan. Jika kalau bisa jeda antara adzan dan maghrib jangan terlalu panjang. Karena kita memang dianjurkan untuk sesegera mungkin sholat maghrib. Bahkan makruh hukumnya mengakhirkan sholat maghrib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khair, aw qala ala fitrah, ma lam yu'akhir al-maghrib illa an tastabika nujum." Umatku akan selalu berada di dalam kebaikan atau selalu di dalam fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang terlihat gemerlap. Kalau di saat-saat ini
sholat maghrib jam 6:30. Nah, itu matahari sudah matahari bintang sudah mulai kelihatan. Kemudian waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Jadi kalau mega merah di ufuk barat itu sudah hilang, berarti itu sudah masuk waktu sholat isya. Kapan berakhirnya? Tengah malam. Ini pendapat yang paling kuat. Sehingga sholat isya kok jam 2 tidak sah. Sholat isya jam 3 tidak sah. Dan ada itu orang yang sholat isya jam 2 bumi, jadi ini sekalian tahajud. Sholat isya jam 3 bumi tidak sah, karena waktu terakhir sholat isya tengah malam. Dan dianjurkan mengakhirkan sholat isya selama tidak ada kesulitan dalam melakukan. Jadi kalau bisa sholat isya itu jam 10, setengah 10. Itu kalau diterapkan di masjid Selonireng itu nggak ada jamaahnya. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba 'ammatul layl wa hatta nama ahlul masjid, thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtuha laula an asqa 'ala ummati." Pada suatu malam pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya sampai penghuni masjid itu pada tidur. Jadi para sahabat itu nunggu kanjeng Nabi imam sholat isya itu sampai ketiduran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melakukan sholat isya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh inilah waktu sholat isya jika tidak memberatkan umat." Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Taisirul Alam Sarhu Umdatul Ahkam, kata beliau, "Annal afdala fil isya'i ta'khir wa yamna'u min dhalikal masaqqa." Sholat isya itu lebih utama adalah mengakhirkan sampai mendekati pertengahan malam, jam 10. Jika hal itu tidak memberatkan makmum. Dan jemaah rahmatullah, dimakruhkan tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol yang gak manfaat setelah isya. Jadi hukumnya makruh begadang, lelehan yang gak manfaat setelah isya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana yastahiqu ayyuakhirul isya allati tad'una al-'atama wa kana yakrahu an-nawm qabla wal hadith ba'da." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa suka mengakhirkan salat isya yang disebut dengan al-'atama, dan beliau tidak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam,
ngobrol setelah isya sehingga tidak sholat tahajud dan tidak sholat subuh jamaah. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh pengajian. Kalau pengajian boleh. Ini namun nongkrong, lelehan, ngobrol seorang bermanfaat, makruh. Dan jamaah bahwa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara resep sehat itu adalah tidur segasik mungkin. Jadi nak bisa habis isya tidur. Sehat. Dan orang kok kulino begadang, tidur jam 2, tidur jam 3, itu betul-betul menjadikan nanti akan banyak gangguan dalam tubuh. Maka di antara resep hidup sehat itu adalah tidur sealam jam 8:30. Kemudian yang berikutnya waktu sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan fajar itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fajar qadib, fajar dusta. Kemudian ada yang namanya fajar shadiq, fajar yang benar. Nah, fajar shadiq inilah masuknya waktu sholat subuh. Nah, Bapak Ibu pengen lihat fajar qadib, fajar shadiq. Bapak Ibu kalau di zaman saat ini harus naik bukit, naik daerah yang tinggi, itu nanti akan bisa lihat fajar shadiq, fajar qadib. Kalau dari Jumaya ini yang ketok, seperti di pantai itu bisa. Fajar qadib ini Pak, ini fajar qadib ini cahaya putih yang panjang menjulang tanpa sisi langit. Kemudian tiba-tiba cahaya tersebut hilang. Kemudian langsung gelap lagi. Itu belum masuk waktu subuh. Adapun fajar shadiq ini cahaya putih panjang melintang. Kemudian cahayanya terus bertambah sampai terang terbitnya matahari. Jadi kalau ingin lihat, Bapak Ibu pergi ke pantai atau naik tempat-tempat yang tinggi, nanti akan bisa. Dan banyak ulama yang mengkritisi waktu subuh yang ditetapkan oleh Ummul Qura dan juga diikuti oleh pemenang Indonesia. Salah satu yang mengkritisi kalau di Indonesia ini yang bermasuk Muhammad. Mereka menyatakan bahwa waktu subuh yang ditetapkan oleh pemenang itu kebanteran kalau menit. Jadi kalau ingin membuktikan ya buktikan langsung. Dan banyak orang yang sudah membuktikan ternyata betul kebanteran. Maka sahabat saya, kalau misalnya adanya tetap sesuai dengan jadwal dari Kemenang itu, nanti ikomatnya kira-kira mundurnya itu Pak 10 atau 12 atau 15 untuk benar-benar memastikan sudah masa waktu. Kalau pondok berbicara itu Pak, jeda antara adzan sama ikomat hampir 30 menit Pak. Sehingga saya di rumah itu bisa sholat qobliyah dulu, apa dulu, baru mendekati
istiqomah saya berangkat itu pas saya berangkat berdoa kayak Pak Harun. Jadi Pak Harun mundur sampai masjid, saya baru tahu. Karena kalau santri itu ritualnya banyak banget. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, al-fajru fajrun. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yuharrimu ta'am wa tahilu fihi shalat. Fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan sholat subuh, yaitu fajar sotik. Kemudian wa fajrun tahrumu fihi shalat ay sholatu subhi wa yahilu fihi ta'am. Yang kedua, fajar yang diharamkan melakukan sholat subuh namun masih boleh sahur, boleh makan, yaitu fajar tadi. Nah, waktu sholat subuh itu sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan waktu sholat di subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu'i syams. Waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar shadiq hingga selama matahari belum terbit. Dan Bapak Ibu, meskipun di zaman sekarang ini sudah ada jam, bukan berarti pembahasan tentang waktu sholat itu sudah tidak perlu. Tetap perlu, karena hukum asal ya, waktu sholat itu bukan berpedoman kepada jam, tapi berpedoman kepada tadi penjelasan matahari. Jam itu hanya memudahkan. Makanya kita lihat waktu sholat itu kalau kita lihat jamnya berbeda-beda ya. Ikuti apa? Pergerakan matahari juga. Atau saat ini subuh jam itu ya setengah 5. Kadang juga waktu jam 4 pun subuh. Isya saat ini jam 7 kurang kan? Kadang juga jam 7. Kemudian sekarang kita bahas waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh sampai terbit matahari gak boleh sholat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'da sholatil asr hatta taghruba syams, wa la sholata ba'da sholatil fajr hatta tadlu syams. Tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari terbenam, dan tidak ada sholat sesudah sholat subuh hingga matahari terbenam. Makanya kita tidak mengenal istilah sholat ba'diyah subuh. Tidak boleh sholat setelah subuh. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit sampai meninggi seukuran satu tombak. Jadi pas matahari terbit nggak boleh sholat. Kapan boleh sholat? Ditunggu sampai matahari itu naik seukuran satu tombak. Dan kurang lebih kalau meniti 15 menit. Makanya Bapak Ibu, nggak boleh orang sholat subuh pas matahari terbit. Karena ada orang itu dia sholat subuh pas matahari terbit. Dia biasanya kok pedoman jam masjid ya. Kalau jam masjid kok sudah suruh, bukan suruh ya, terbit ya. Misalnya sekarang itu matahari terbit, kalau dibuka
diukur dengan jam, sekarang jam 5.46. Itu baru matahari terbit. Nggak boleh sholat subuh pada waktu itu. Ditambahin 15, kurang lebih jam 6. Baru dia bisa sholat subuh. Karena nggak boleh sholat pas matahari. Kemudian juga ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah, kata para ulama kurang lebih 10 menit sebelum zuhur itu pas matahari tepat di atas kepala. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam, itu waktu nggak boleh sholat. Ini berdasarkan hadis dari Imam Abu Dawud, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fi'inna aw naqbura fi'inna mautana hina tadlu sam bazikhatan hatta tartafi'a wa hina yakum qalimu dhahirati hatta tamila syam wa hina tadayyafu sam bil ghurub hatta tahruba. Ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami melakukan sholat atau menguburkan orang meninggal dunia, yaitu 1, ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak, ketika matahari berada di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam hingga benar-benar terbenam. Namun Bapak Ibu, untuk sholat jenazah itu boleh dikerjakan setelah sholat subuh dan asar. Boleh. Untuk sholat jenazah, para ulama sepakat. Kemudian yang kelima, sholat sunnah setelah iqamah dikumandangkan. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, tidak boleh lagi sholat sunnah. Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru oke subuh Allah. Kecuali sholatnya di rumah Allah. Kalau di masjid, kalau sudah dengan iqamah, tidak boleh lagi sholat sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza uqimatis shalat fala sholata illa maktubah." Jika iqamah sholat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat selain sholat wajib. Kemudian jemaah yang kedua, bagaimana kalau orang itu sudah di dalam sholat, kayak sholat sunnah, terus dengar iqamah, maka kalau dia bisa memprediksi, dia rampung sholat sunnah, masih bisa mendapati takbiratul ihram yang imam, selesai. Misalnya dia kayak pas sahur bilang, alhamdulillah, dengar apa? Iqamah. Dia bacakan tasawufnya dipercepat, insya Allah nanti dia salam tetap masih dapat takbiratul ihram. Dengan diperkirakan dengan malah ketiga takbiratul ihramnya imam, sholatnya sunnahnya di misalnya baru kapan satu rakaat bukan iqamah, jelas ini nak rampungnya mesti ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dibatalkan sholat. Kemudian pembahasan yang terakhir malam hari ini, tempat dilarang sholat. Yang pertama, kuburan.
Gak boleh sholat di atas kuburan. Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur, jangan sholat ngadep kuburan. Sholat di tempat yang ada kuburannya menjadikan sholatnya tidak sah. Ada masjid, di dalamnya juga kuburan, sholat di dalamnya tidak sah. Makanya kalau masjid itu sudah terlanjur berdekatan dengan komplek kuburan, itu harus dibuatkan pemisah. Dan saya lebih cenderung mengikuti pendapat ulama, pemisahnya itu bukan hanya cukup tembok masjid, ya, tapi tembok masjid kemudian dibangun oleh pagar, genteng, sehingga orang kalau melihat, oh sudah dipisah. Tidak cukup hanya menjauh ini tembok masjid, kemudian langsung apa? Makan, harus dibuat pemisah. Dan ada beberapa masjid yang di dalamnya ada kuburan. Kemudian yang kedua, tempat yang dilarang sholat, kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi, al-ardu kulluha masjid. Bumi itu seluruhnya masjid, boleh digunakan untuk sholat. Illa al-maqbarah wal hamdan, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian di antara tempat yang dilarang untuk sholat adalah kandang unta. Para ulama mengatakan tidak boleh sholat di kandang unta. Nabi SAW bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di penderuman unta, maksudnya kandang unta. Fa innaha minasyayatin, karena sesungguhnya unta suka berkelakuan seperti setan. Ini dalil bahwasanya tidak boleh sholat di kandang unta. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan bahwasanya diperbolehkan melakukan sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab di waktu-waktu terlarang. Misal sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa sebab sholat tahiyatul masjid? Masuk masjid. Maka orang yang masuk masjid, meskipun dia di waktu terlarang, diperbolehkan untuk sholat di masjid. Misal, jangan masuk masjidnya ba'da asar, itu waktu terlarang untuk sholat tidak, maka jangan tetap boleh sholat tahiyatul masjid. Jangan masuk masjid pas matahari berada di atas langit, di atas kepala, maka jangan tetap boleh sholat tahiyatul masjid. Termasuk juga sholat gerhana. Jadi sholat yang memiliki sebab. Jangan boleh sholat gerhana misalnya habis subuh, atau sholat gerhana pas matahari di atas kepala. Ini boleh semua, meskipun
meskipun ini sholat sunnah, tapi ini adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Kemudian jemaah khusus sholat di Masjidil Haram, maka boleh sholat sunnah apapun di Masjidil Haram kapan saja meskipun di waktu terawih. Khusus Masjidil Haram. Istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam At-Tirmidzi, "Ya bani Abdi Manaf, wa bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan qafa bi hadal bait wa shalla ayat sa'a min lailin aw nahar." Jangan kalian melarang siapapun yang tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat kapan saja yang dia suka, baik malam maupun siang, terserah. Khusus Masjidil Haram. Dan subhanallah, sholat di Masjidil Haram satu kali itu nilai pahalanya lebih besar daripada kita sholat 100.000 kali di masjid ini. Jadi misalnya Pak, dengan sholat subuh di Masjidil Haram satu kali Pak, itu pahalanya Pak lebih besar daripada dengan sholat subuh di Masjid Silo ini. Masjid Al-Falah baik 100.000 itu kita tahu 270 itu tahun. Dengan sholat subuh di Masjidil Haram satu kali itu nilai pahalanya lebih besar daripada dengan sholat di Masjid Solo-Iren, Masjid Indonesia ini 200. Luar biasa. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika hari Jumat kita masuk masjid untuk sholat Jumat, maka kita boleh sholat sunnah mutlak berapapun rakaatnya meskipun sepasi waktu terawih. Misalnya jangan masuk masjid untuk sholat Jumat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat terus kok lepasi waktu terawih. Ini kekhususan sholat sunnah mutlak ketika masuk masjid untuk sholat Jumat. Dan jamaah Allah yang terakhir saya sampaikan, kalau jenengan pengen jamak takhir sholat, maka jenengan harus niat sejak awal. Misal sudah masuk waktu sholat zuhur, dalam perjalanan, maka jenengan kalau pengen meninggalkan sholat zuhur dengan dijamak dengan apa? Asal jamak takhir, maka jenengan niat dalam hati, saya berniat sholat zuhur dijamak takhir dengan asal. Kalau jenengan enggak diniatkan seperti itu, maka jenengan dianggap meninggalkan sholat zuhur dan dosa. Banyak orang yang melalaikan itu harus diniatkan, diniat. Karena tidak boleh seseorang itu sholat di luar waktu kecuali betul-betul ada sebab yang dibolehkan oleh syariat agama Islam. Saya rasa demikian Bapak Ibu pengajian kita pada kesempatan kali ini, dan kalau bisa khusus jadwal saya mulai setengah 8 khusus jadwal saya. Harus pakai lainnya mau jam 8 setengah 8 terus lampunya setengah 9 dan buatan selatu ngantuk. Masih ada waktu sedikit, monggo kalau ada yang mau tanya. Oke Pak. Silakan dia boleh silakan. Betul. Kalau kita sholat sunat, tengah masjid sama qobliyah, tapi
lutut dengan sempit, lututnya hanya untuk kopiah atau berat dagangan saja. Ada yang kita utamakan. Yang pertama, yang kedua, manakala kita itu sudah habis waktunya jamu qomat, tapi kita sudah wakbar, apakah seperti itu? Belum saya lupa. Pahalanya sama menyelesaikan sholat utuh gitu Pak. Yang pertama, kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita di sana disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, gitu. Bahkan mungkin kalau habis wudu nanti ada sholat sunnah wudu. Mana yang kita utamakan dan mana yang kita dahulukan? Maka saya pribadi mengikuti pendapat para ulama, boleh orang itu sholat 2 rakaat di 2 niat. Niatnya dulu. Misal saya masuk masjid di waktu subuh, saya niat dalam hati, niat sholat tahiyatul masjid dan niat sholat qobliyah subuh. Boleh. Jadi sholatnya 2 rakaat, niatnya double sah. Dalilnya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kemudian kalau kita belajar ilmu usul fikih, itu ada kaidah fikih yang mengatakan idza istamat ibadatani min jinsin wahid ittafaqahuma bi fi'lin wahid. Idza kana al-maqsud wahid. Apabila berkumpul 2 ibadah yang satu jenis, tadi sholat tahiyatul masjid sunnah, sholat qobliyah sunnah, tata caranya juga sama. Maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya jika maksudnya sama. Puasa dengan niat puasa Senin Kamis plus niat puasa Arafah misalnya boleh. Yang tak boleh itu kalau menggabungkan niat untuk sunnah dan wajib. Misal tadi boten sempat qobliyah subuh, pas sholat subuh niat qobliyah subuh kalau niat sholat subuh malah besar. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita pas takbiratul ihram Allah Akbar iqamah, terus kita batalkan sholatnya, apakah kita mendapatkan pahala yang sempurna? Tergantung. Kalau dia itu sudah punya kebiasaan sholat qobliyah dan sesekali kok dia terlambat istiqomah belum selesai, insya Allah aku tulis sempurna. Namun aku ini nanti menunggu. Wajah Allah Akbar, Allah Akbar yang benar. Kebiasaan. Kebiasaan. Monggo lanjut Pak. Ini ada hubungannya yang sebesar itu biasa sholat apa itu kopiah tapi sholat subuh itu kan kalau ada nanti kalau sudah selesai sholat subuh itu kan terus ada sholat kopiah bisa nggak? Iya. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwasannya orang itu ketika dia sudah terbiasa mengerjakan sholat qobliyah subuh, kemudian suatu saat dia terlewat, maka dia boleh mengqadha ganti mengerjakannya habis sholat subuh boleh, atau ditunggu nanti masuk waktu rumah. Misalnya dengan kumpulino sholat qobliyah subuh di masjid, kodarwah pas sampai masjid Komat. Sehingga jangan tidak sempat apa? Kopiah. Maka jangan nanti baru selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung geser sholat qobliyah subuh. Ini ikut dikot. Nabi SAW
SAW yang mengatakan, "Man yusalli raka'atil fajri falyusalli lima ba'da matatul syams." Barang siapa yang belum sempat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, maka hendaklah dia kerjakan setelah terbitnya matahari. Kata para ulama, boleh dikerjakan langsung habis sholat subuh, boleh ditunggu sampai masuk waktu duha. Dan bagi yang sudah rutin, Pak, nah misalnya dengan kayak Arab mulai sesuk, kok yang gelaras sesuk yang telat, yo cukup motor Pak. Bersubuhan sholat Jumat. Nggak benar atau subuhan motor kok biasa. Atau nih, motor Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan sholat jamak takdim dan takhir, kan syarat utamanya harus dalam perjalanan ya Ustaz. Yang di 2 sholat dijadikan 1, terutama yang jamak qashar, yang sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Kebetulan saya itu sering sekali di perjalanan. Lah itu yang menentukan syarat sahnya untuk melakukan sholat jamak qashar itu ada batasan perjalanan sejauh apa gitu enggak Ustaz? Baik. Yang pertama, sholat jamak dan sholat qashar itu kaidahnya berbeda. Sholat qashar itu sebabnya hanya 1 tok, safar. Artinya kalau nggak safar nggak boleh qashar. Paham ya? Jadi sebab orang boleh qashar sholat hanya 1. Apa itu? Safar. Adapun jamak, sebab boleh jamak macam-macam Pak. 1, safar, 2, hujan deras. Misalnya istilahnya di Masjid Solo ini sudah sering praktekkan. Maghrib hujan deras boleh dijamak dengan isya, tapi nggak boleh di qashar. Kenapa nggak boleh di qashar? Bukan perjalanan. Bukan musafir. Kemudian sebab boleh jamak karena dalam kondisi kesulitan, darurat. Misalnya ada orang dia nanti mau operasi jam pas waktu asar, ini nggak mungkin waktu sholat asar pas operasi ini, maka dia boleh jamak waktu itu, tapi nggak boleh di qashar. Nah, kapan seseorang boleh jamak dan qashar? Ketika safar. Mayoritas ulama mengatakan jarak yang menjadikan orang itu boleh jamak qashar yaitu 80 km. Berapa? 80 km. Kalau dengan safar yang sudah menempuh jarak berapa? 80 km, dengan boleh jamak qashar. Bahkan misalnya dengan itu tempat yang berkabel itu misalnya di Semarang, berjalan jalan maju Magelang Semarang, kan untuk 80 km ini, maka jelas selama perjalanan itu bareng jamak bareng qashar. Ini aku tidak kemudian nanti tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Jadi setiap orang keluar rumah sudah Termasuk safar. Dan ada orang yang benar-benar demikian, saya nggak tahu. Saya pernah menghadiri acara di Bukit, acaranya di Bukit. Itu acara sampai nanti asal. Pas itu Pak, saya kaget. Kok sholatnya di kosong? Saya kaget. Setelah selesai, dijamak lagi dengan asal. Ini padahal yang ngomong bilang, ngomong salam. Cedak-cedak. Ya, ngomong kalau ada yang ulama. Nah, setiap keluar rumah langsung musafir. Kan orang kalau musafir kan boleh juga nggak puasa. Ya. Ya. Berarti kalau pergi ke mungkin boleh nggak puasa. Jadi jarak mengikuti mayoritas ulama, jaraknya minimal berapa tadi? 80 km.
Ya sini Semarang, sini Wonosari sudah. Sini Jogja belum masuk ya tadi. Sini Jogja belum masuk. Sini Solo sudah. Ada lagi? Di Jadi pertanyaan saya agak Ustaz meloncat ya. Di kampus Ustaz, saya itu sering dengar kalau saya kelas bukan saya kelas imam gitu Ustaz. Itu kalau bacaan amin itu kan makmum mestinya kan nggak boleh mendahului imam gitu ya bacaan ini. Itu tapi saya sering dengar kalau saya imam saya bukan baca amin karena sudah saking hafalnya makmum ini tidak amin duluan. Terus kalau saya masuk makmum itu saya juga sering tahu ada jamaah juga yang mendahului gerakan imam. Nah, itu terus status sholatnya gimana Ustaz? Apa masih bisa dikatakan salah sholat jamaah atau gitu? Yang pertama, tidak boleh mendahului imam, terutama dalam hal gerakan. Ini yang pertama. Misalnya imam yang belum rukuk, badan belum rukuk, imam yang belum sujud, dia sudah sujud, imam yang belum bangkit dan rukuk, dia sudah bangkit dan rukuk. Ini hukumnya haram. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang mendahului gerakan imam, diancam kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Maka dalam sholat tidak boleh mendahului imam dan tidak pula nyari-nyari. Ada orang yang mendahului imam, dia nyari. Contohnya masalah sujud. Imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih nggak boleh. Bukan Ustaz disunahkan memperbanyak doa ketika sujud. Iya, pas dengan sholat sendiri, monggo. Kalau sholat jamaah menurut Imam. Apakah sholatnya batal? Saya katakan tidak. Kalau sampai batal, tidak. Kecuali dia mendahului sampai beberapa gerakan batal. Imamnya belum bangkit dari rukuk, dia sudah bangkit dari rukuk, intinya langsung sujud. Padahal imamnya belum. Ini sudah batal. Tapi kalau hanya mendahului beberapa tidak batal, tapi itu sama. Bagaimana dengan amin? Kalau makmum itu aminnya itu, jadi gimana? Amin. Jadi bukan amin itu ketok, amin bukan. Imamnya sudah mau mulai amin. Jadi imamnya amin. Bukan imamnya amin terus ngomong amin. Bukan. Jadi yang diikuti tadi. Nah, untuk yang imamnya ini agak sulit. Ya sulit. Maka kalau dia berdahulu maka dia tidak berdosa. Dia hanya kalau kok aminnya itu kok apa? Setelah imam amin dia, maka dia mendapatkan keutamaan aminnya adalah dengan para Malaikat. karena memang sulit. Contoh pas sholat zuhur yang nunggu amin imam bahkan enggak. Ada juga yang imam modelnya aminnya ini. Alhamdulillah amin. Jadi nggak masalah kalau aminnya. Dan amin itu dikeraskan orang amin, dikeraskan amin. Durah bengok ya. Mobil. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyakan ada dua pertanyaan namun pendek-pendek. Iya. Pertama, tadi Ustaz menyampaikan
waktu fajar itu ya dua, satu fajar sodik, dua sodik. Apakah di antara sodik dan katik dan katik tadi bisa disebut juga waktunya imsak? Yang pertama. Yang kedua, suatu saat saya datang berjamaah masjid ini, tapi seumpama ini datang agak mepet, mungkin saya datang nggak lagi akan tiba mati. Saya belum melakukan sholat qobliyah subuh. Agar saya bisa melaksanakan qobliyah subuh itu, terus saya mendekati muadzin. Mas, tak Ngenyak. udah julian, tapi hanya udah Ngenyak kuman. sholat. Terus diizinkan sama melaksanakan sholat qobliyah. Itu diperbolehkan nggak saya mendekati? Yang pertama, jarak antara fajar katik dengan fajar subuh itu nggak lama. Betul mungkin ya, setara waktu imsak itu kurang lebih ya 15 menit sampai 10 menit. Itu fajar katik muncul, hilang, terus nanti disusul nanti setelah berapa menit muncul fajar sodik. Mungkin bisa dikatakan waktu imsak. Tapi masih boleh sahur ketika muncul fajar katik. Tapi nggak boleh sholat subuh karena belum masuk. Kemudian, apakah diperbolehkan mendekati muadzin sudah masuk waktu iqamah, kemudian apa itu minta waktu untuk sholat qobliyah? Kalau secara hukum ya boleh saja. Cuma Pak, sebenarnya yang berhak menentukan kapan iqamah, kapan nanti iqamahnya ditunda, imam. Makmuran duwe wewenang. Makanya di masjid itu harus ada imam rawatib, imam tetap. Beberapa orang tetap maghrib, zuhur, asar. Jangan masjid masjid besar kayak gini, imamnya nggak ada imam rawatib. Sopo bae jadi imam. Kalau gitu nanti semua harus ada imam rawatib. Kalau imam rawatib ini dia datang, ya, dia punya hak nanti komandan muadzin yang manut imam. Kemudian iqamah. Bahkan imam ini meskipun dia waktunya belum menentukan apa iqamah, dia ngomong sama muadzin iqamah harus manut kalau dia sudah ditunjuk jadi imam. Namun demi kemaslahatan bersama Pak, di zaman sekarang ini penting kita sepakati nanti pokoknya kalau sudah biar apa? Biar orang kan punya hajat masing-masing. Karena kalau nunggu sholat sunnah Pak, mau nggak? Ada masjid model waktu itu Pak, mau kan? Mau sholat. Subuh jam 6. Dan ditunggu dan dia ditunggu rapuh. Ono menang. Lebih baik disepakati Pak. Ya walaupun tidak masalah tapi demi kemaslahatan disiplin. Selesai demikian. Oke, kita akan mulai dulu. Menyulatkan jenazah. Ini orangnya itu jadi makam di kuburan. Mau menyulatkan di kuburan gimana? ya, boleh menyolatkan jenazah kalau jenazah itu sudah dikuburkan dengan catatan kita termasuk orang yang berhalangan menjumpai si jenazah. Artinya kita nggak punya pas proses pemakaman, sebelum pemakaman kita nggak sempat, misalnya Pak D kita betul meninggal dunia, kita sampai tempat musibah, kemudian apa? Pak D kita sudah dimakamkan, kita boleh sholat jenazah di sini. Ada pun jenazah misalnya si bayi jenazah itu
Jangan pas biyen baik-baik itu jangan menangis itu. Dan dia menangis. Saya mesti bisa sholat jenazah. Sudah tak sholat ya. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dulu pernah punya kesempatan namun tidak gunakan. hanya sholat jenazah. Sholat 5 waktu enggak. Karena sholat jenazah kan enggak ada sujud, enggak ada Rukuk. Mana itu ada teman saya dan tahu nggak ada sholat yang posisinya itu ada makmum yang di depannya imam. Masa ada Ustaz? Sholat apa? Sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu menurut dia ada makmum di depan imam. Makmumnya siapa? Jenazah itu. Jenazah jatuh makmum. Tapi kemarin ada itu tadi Iya. di Wonosobo. Wonosobo. Ya, sholat Idul Adha itu karena tempatnya sempit, banyak jamaah yang di depannya makmum di sawah-sawah. Nah itu gimana itu? Sah apa enggak itu? Kalau di sini ada sama-sama. Sah. Tapi kalau Bapak Ibu mengamati di Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram itu sebenarnya sekarang di belakang, tidak di depan. Apa? Tapi beliau dengan Ka'bah tidak ada satu orang. Jika boleh sholat di depan Imam. imam kayak kondisi di Masjidil Haram itu dengan syarat imam dengan Ka'bah tidak ada jamaah. Jadi kalau dengan di Masjidil Haram orang itu sholat melihat ada space yang kosong. Nah itu yang garis lurus itu belakangnya Imam. imam. Makanya Bapak Ibu terakhir mari kita doakan ada salah satu jamaah yang terdakwa sedang berat dirawat di rumah sakit Aisyah Mulia itu Nur kita tidak doakan mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan untuk beliau. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shfi Ibu Nur, Allahumma shfi Ibu Nur, Allahumma shfi Ibu Nur. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wasfiha Ibu Nur. Anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-azim Rabbal arsil alim an yashfiha Ibu Nur. As'alullah al-azim Rabbal arsil alim an yashfiha Ibu Nur. Rabbana atina fid dunya hasanah